فهو لن يؤثر إطلاقا على موقف شعبنا العزيز في مناصرة الشعب الفلسطيني لأن هذا. Houthi mengaku tak gentar meski Israel telah menghancurkan pesawat terakhir milik maskapai nasional Yemenia pada 28 Mei 2025. Kondisi ini sama sekali tidak merubah posisi Houthi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Bahkan 3 hari sebelum serangan ini, Houthi sudah lebih dulu meluncurkan rudal hypersonik dan menyasar Israel. Lalu siapa sebenarnya Houthi? Seberapa kuat militer mereka yang bahkan pernah bikin kalang kabut sekelas Navy SEALs Amerika Serikat? Saya Muhammad Affa, Brigade Standby. Pada tahun 1990-an, Houthi hanyalah gerakan keagamaan di utara Yaman. Tapi hari ini, Houthi telah menjelma menjadi kekuatan militer paling mengganggu stabilitas Timur Tengah. Kelompok ini berakar dari komunitas Syiah Zaidi yang dipimpin Abdul Malik al-Houthi dan mulai dikenal luas sejak merebut ibu kota Yaman, Sana'a, pada tahun 2014. Sejak saat itu, Houthi berada dalam konflik panjang melawan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi dan sekutu baratnya termasuk Amerika Serikat. 1 dekade terakhir, Houthi mengembangkan kekuatan militernya secara signifikan. Dari rudal balistik, drone kamikaze, hingga sistem intelijen yang membuat mereka mampu menargetkan kapal militer dan komersial sejauh Israel dan Laut Merah. Pada Agustus 2024, serangan mereka membakar kapal tanker minyak milik Yunani, Sonion, di lepas pantai Hodeidah. Kapal itu kehilangan daya dan 25 awaknya harus diselamatkan oleh kapal perang Prancis. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, berulang kali menyatakan bahwa serangan mereka adalah bentuk perlawanan atas intervensi asing dan solidaritas terhadap Palestina. Dan itu bukan sekedar retorika. Houthi telah menenggelamkan 2 kapal, menyita 1, dan membuat jalur perdagangan Laut Merah nyaris lumpuh. Meski berkali-kali digempur oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Israel, Houthi tetap bertahan. Pangkalan mereka di Yaman Utara, pegunungan terjal, dan dukungan komunitas lokal membuat kelompok ini sulit ditundukkan oleh kekuatan udara semata. Di tengah perang Gaza, Houthi memanfaatkan konflik ini untuk memperkuat legitimasi mereka di dalam negeri dan sekaligus menaikkan posisi tawar di mata Iran dan lawan-lawannya. Ketika roket di Gaza mulai mereda dan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah berlangsung, nama Houthi terus mengguncang Timur Tengah. Mereka menyebut diri sebagai benteng terakhir perlawanan terhadap Zionisme. Serangan-serangan mereka membuat ribuan warga Israel harus bersembunyi. Maskapai internasional waspada, dan pelabuhan di Eilat hampir lumpuh. Namun Israel tak tinggal diam. Serangan udara dilancarkan ke pelabuhan, bandara, hingga depot senjata di sekitar Sana'a. Namun itu semua belum bisa membungkam Houthi. Di laut, Houthi menyerang kapal-kapal niaga di Laut Merah, terutama yang dianggap terafiliasi dengan Israel. Aksi mereka ini mengganggu rute pelayaran global dan menaikkan biaya logistik serta asuransi. Dari pelabuhan Eilat, kini serangan mereka menjangkau Tel Aviv. Meski dampaknya belum besar, tekanan psikologis terhadap warga Israel sangat nyata. Semua ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Laut Merah merupakan nadi ekonomi dunia, jalur perdagangan strategis yang menghubungkan 2 benua, Eropa dan Asia. Melalui Laut Merah, kapal-kapal niaga melintasi terusan Suez di utara dan Selat Bab al-Mandab di selatan. 2 titik inilah yang membuat Laut Merah menjadi sangat penting. Setiap tahunnya, sekitar 12% dari perdagangan global melewati jalur ini. Tapi sejak pecahnya Perang Gaza pada 7 Oktober 2023 dan masuknya kelompok Houthi dalam konfrontasi, stabilitas Laut Merah terguncang. Houthi menjadi kelompok perlawanan bersenjata yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, menjadikan Laut Merah sebagai medan perlawanan tak langsung terhadap Israel dan sekutunya. Sasaran mereka adalah kapal-kapal dagang yang dianggap berafiliasi dengan Israel atau negara-negara barat pendukung Zionisme.
Sejumlah kapal diserang, beberapa rusak, dan tidak sedikit yang akhirnya memutuskan menghindari Laut Merah sepenuhnya. Sebagai gantinya, mereka mengambil rute lebih panjang melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Padahal rute ini bisa menambah waktu tempuh hingga 2 minggu dan menaikkan ongkos logistik secara signifikan. Dan akibatnya, biaya logistik melonjak, rantai pasok terganggu, dan harga barang naik di berbagai negara. Mulai dari harga minyak, bahan baku industri, hingga produk elektronik dan makanan. Semuanya terdampak oleh gangguan di jalur Laut Merah ini. Nah, disinilah letak kekuatan strategis Houthi. Mereka tidak hanya mengangkat senjata, tapi juga menggunakan geografi sebagai senjata. Dengan menguasai sebagian wilayah di sepanjang Selat Bab al-Mandab yang lebarnya hanya sekitar 25 km, Houthi mampu mengendalikan salah satu choke point paling vital di dunia. Para analis menyebut aksi Houthi di Laut Merah adalah bentuk strategi tekanan asimetris. Mereka tidak perlu memenangkan pertempuran udara atau darat. Cukup mengacaukan ekonomi global dan dunia akan merasakan dampaknya. Laut Merah bukan hanya medan logistik dan perdagangan. Wilayah ini telah menjadi panggung perlawanan, di mana Houthi mampu mengubah arus sejarah dengan menguasai arus laut. Pasukan elit Navy SEALs Amerika Serikat terseret dalam perang kecil yang tak kunjung selesai melawan kelompok bersenjata dari Gurun Yaman yaitu Houthi. Bukan sekadar gesekan biasa, ini adalah jebakan berbahaya yang bikin kalang kabut kekuatan militer paling canggih di dunia. 19 November 2023, kelompok Houthi membajak kapal Galaxy Leader, menandai dimulainya serangan-serangan mereka terhadap kapal-kapal internasional. Setiap hari, rudal dan drone Houthi terbang melintasi udara Laut Merah. Target mereka adalah kapal-kapal dagang, tanker minyak, dan kapal militer. Serangan ini disebut sebagai pertempuran laut paling sengit sejak Perang Dunia Kedua oleh analis militer Amerika Serikat. Salah satu ujung tombak Amerika Serikat di Laut Merah adalah kapal perusak USS Laboon, bagian dari kelas Arleigh-Burke. Selama 7 bulan, USS Laboon sudah menembakkan ratusan rudal untuk menangkis serangan. Saking seringnya, cat di sekitar peluncur rudalnya pun telah terbakar. Dari udara, kapal induk USS Dwight D. Eisenhower turut dikerahkan. Jet tempur FA-18F Super Hornet jadi tulang punggung serangan balik. Pilot-pilotnya sudah menjatuhkan lebih dari 350 bom dan menembakkan puluhan rudal ke posisi Houthi. Tapi hasilnya, serangan Houthi tak juga berhenti. Sebaliknya, Houthi justru menembak jatuh beberapa drone MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat. Padahal drone ini terkenal tangguh. Dengan ketinggian terbang mencapai 15.000 meter dan mampu terbang 27 jam non-stop, serta memiliki daya angkut senjata seberat 1.700 kg. Houthi bukanlah kelompok bersenjata biasa. Mereka punya sistem rudal anti-udara, radar, hingga drone laut bawah permukaan. Bahkan Pentagon mengakui ini adalah lawan yang dipersenjatai oleh Iran secara finansial dan intelijen. Menurut The Washington Institute, awalnya Houthi hanya mengandalkan rudal darat ke udara dan meriam penangkis serangan udara. Seluruh rudal itu merupakan buatan Uni Soviet yang dikirimkan ke Yaman lebih dari 30 tahun lalu. Alutsista itu digunakan Houthi dalam perang saudara yang berkecamuk di Yaman pada 2014. Di Yaman, sebagian besar rudal SA-2 diubah menjadi senjata jarak pendek udara ke udara. Rudal itu dinamai Kahir-1 dan Kahir-2. Selain itu, ada rudal-rudal lama yang digunakan Houthi untuk menjatuhkan sejumlah jet F-16 buatan Amerika Serikat. Houthi menggunakan pengindra panas dengan sensor inframerah untuk menghantam jet tempur dan pesawat nirawak musuh dari ketinggian pegunungan di Yaman. Taktik itu sama dengan yang dipakai Mujahidin Afghanistan saat mengusir Uni Soviet. Para milisi bersembunyi di pegunungan, sembari membawa rudal panggul Stinger. Jika ada pesawat atau helikopter musuh dalam jarak dekat, rudal ditembakkan.
Pada awal Mei 2025, secara mengejutkan Amerika Serikat menyatakan gencatan senjata dengan Houthi. Hal ini bahkan sampai bikin Israel terkejut. Beberapa hari sebelum pernyataan gencatan senjata muncul, Houthi mengeklaim telah menjatuhkan jet tempur F-18 milik Amerika Serikat dalam sebuah serangan yang menyasar kapal induk USS Harry Truman. Bahkan ada informasi, rudal Houthi juga beberapa kali nyaris menyentuh jet F-16 dan pesawat tempur siluman F-35 milik Amerika. Konflik berkepanjangan ini disebut bikin Trump lelah dan memutuskan mengakhiri pertempuran. Houthi setuju dan meminta Amerika Serikat berhenti menyerang Yaman. Tapi, kesepakatan dengan Amerika tidak berlaku untuk Israel. Kegigihan kelompok Houthi yang gak berhenti memang bikin geleng-geleng kepala. Dibombardir berkali-kali tapi bangkit dan membalas lagi. Tanpa kapal induk, tanpa satelit militer canggih, tapi dengan taktik gerilya, drone, dan semangat perlawanan, mereka mampu membungkam kapal perang paling canggih di dunia. Oke, sekian Brigade kali ini. Saya Dava. Bye.